Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat rahmat Allah lah kita diberi kesempatan umur yang panjang, nikmat sehat, dan yang paling besar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua sebagai umatnya yang turut serta menciarkan agama, mudah-mudahan di yaumul qiyamah nanti mendapatkan syafaat. Amin. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Pak Roja, Pak Ustadz Hair, Pak Afi, Pak Dede, Ibu Desti, Ibu Dwi, Ibu Lia, dan Pak Huri. Alhamdulillah. Dan Ibu Bapak semua yang tersebut, saya bersyukur, berterima kasih atas terselenggaranya acara ini. Ini acara yang betul-betul banyak manfaat yang bisa kita ambil, banyak keberkahan yang bisa kita raih. Ambil setiap momen-momennya itu untuk perubahan ke arah yang lebih baik dari kita semua, dari silaturahmi, dari keilmuan, terutama nanti materi-materi yang tadi alhamdulillah dari Pak Erik sudah, dari Pak Rahman sudah. Insya Allah kita akan mendapatkan ilmu dari Pak Rahman. Mudah-mudahan ini jadi bekal amal soleh kita yang mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbal Alamin. Harapannya ke depan kita akan lebih solid, lebih kompak, silaturahmi kita lebih erat, komunikasi kita lebih intens, keakraban lebih bagus, dan sinergi antara komite dan manajemen lebih terarah, lebih fokus, lebih baik lagi ke depan. Amin. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Pak Umar, begitu ya. Sesuai dengan tema kita hari ini adalah bersama dan bersinergi. SMK bisa, SMKDT, expert. Sekali lagi ya, SMK bisa, SMKDT, expert. Ya, benar, ini menjadi doa kita bersama. Semoga para siswa kita menjadi para ahli suatu saat nanti ya dalam bidangnya masing-masing. Baik, kita mulai saja untuk pematerian. Waktu dan tempatnya kami persilakan kepada Pak Rahman. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Dede. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji-pujian hanya milik Tuhan Pemelihara alam semesta. Semoga rahmat dan salam tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya dan para sahabatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati pada Ketua Komite Pak Umar dan pengurus lainnya, juga kepada pihak manajemen sekolah, dalam hal ini Pak Kepala Sekolah, Pak Rojak, dan juga jajarannya, dan juga kepada pihak-pihak lain yang tidak bisa saya sebutkan satu demi satu. Alhamdulillah pada saat ini saya bisa menyampaikan sedikit ulasan pengalaman ketika saya menjabat sebagai ketua komite. Namun sebelumnya saya tentu ingin menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya sehubungan untuk 2 hari kegiatan ini, yaitu hari ini dan besok, kemungkinan saya tidak akan bisa bergabung sehubungan ya seperti yang sudah saya sampaikan, kedua asisten saya kebetulan minta bed rest 2 minggu.
itu. Sedangkan untuk hari Senin saya membutuhkan adanya sebuah laporan kegiatan yang mesti secepatnya saya kumpulkan. Jadi kemungkinan sekali lagi tidak bisa ke sana, dan sekali lagi saya mohon maaf atas ketidakikutan saya ke Eko Pesantren. Dan saya juga tentu mengucapkan terima kasih kepada pihak manajemen sekolah yang telah memfasilitasi pihak komite sekolah untuk melaksanakan kegiatan upgrading ini. Suatu hal yang sangat langka, kegiatan upgrading dilaksanakan di sebuah pesantren, juga di dalam sebuah wisma atau hotel dalam tanda kutip, yang menjadikan komite ini betul-betul diakui keberadaannya oleh pihak manajemen sekolah. Dan seperti yang tadi diungkapkan oleh Pak Ketua Komite, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini dan juga besok ada manfaat bagi kita semua dalam meningkatkan kualitas pendidikan di lingkungan SMK DT. Bapak Ibu, saya mohon izin untuk share screen bahan yang sudah saya sampaikan kepada Pak Dede. Ini sudah saya sampaikan ke Pak Dede, nanti bisa diminta ke Pak Dede. Ini hanya sebagai pedoman saja untuk memudahkan saya menyampaikan pokok-pokok bahasan. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah ada tayangannya Bapak Ibu sekalian? Baik. Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Pada saat ini saya akan menyampaikan sekilas tentang peran dan tugas pokok komite sekolah, di mana materi yang akan saya sampaikan ini lebih banyak sebagai pembagian pengalaman, ya, membagi pengalaman di saat saya menjabat sebagai ketua komite pada tahun yang lalu, dan juga sebelum jadi ketua komite. Alhamdulillah selama anak saya ada di SMK DT, alhamdulillah saya 3 tahun selalu mendukung kegiatan komite sekolah. Dan alhamdulillah saya ini saat ini mungkin untuk tahun keempat atau mungkin tahun kelima ya, sehubungan anak saya ada 2 di SMK DT ini, dan ini tahun kelima saya bisa melakukan kegiatan bersama komite sekolah. Bapak Ibu sekalian, apabila kita melihat kepada tugas dan fungsi komite sekolah ini, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa membaca Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah. Ya. Jadi kalau ingin mengetahui lebih jauh landasan hukum yang terkait dengan komite sekolah, Bapak Ibu bisa membaca Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan komite sekolah ini tentu kita berangkat dari sebuah regulasi, di mana dari regulasi ini nanti kita akan mengetahui struktur keorganisasian yang ada di dalam komite sekolah. Pada intinya, yang menjadi kepengurusan di pihak komite sekolah itu jumlahnya adalah 5 sampai 15. Minimal 5, maksimal 15. Idealnya, keseluruhan itu adalah orang tua, siswa. Namun, berdasarkan Permendikbud 75 tahun 2016, dari jumlah peserta ataupun pengurus komite itu ternyata maksimal 50%. Sisanya maksimal 30% adalah tokoh masyarakat, dan sisanya untuk 30% lagi adalah pakar pendidikan. Nah, insya Allah mungkin mulai tahun yang akan datang, komposisi kepengurusan komite sekolah ini bisa ada perwakilan dari tokoh masyarakat dan juga dari pakar pendidikan. Dan tentunya jumlah yang paling banyak ini akan didominasi oleh orang tua siswa. Bapak Ibu sekalian, apabila kita berbicara tentang komite sekolah, maka komite sekolah ini merupakan sebuah media untuk menyerap sebuah harapan ideal dari orang tua siswa dan juga tentu dari siswa. Dan kita pun mesti berhadapan dengan realita yang ada
di mana harapan ideal itu belum tentu sesuai dengan kenyataan. Oleh sebab itulah komite sekolah mesti memadukan, menserasikan, mensinergikan bagaimana antara harapan ideal dan realita itu sesuai. Jangan sampai terdapat sebuah kesenjangan atau gap antara harapan ideal dengan realita. Untuk bisa menjadikan komite sekolah ini bisa mewujudkan harapan ideal dalam realita, maka kita tidak boleh lupa bahwa komite sekolah itu mempunyai fungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan secara gotong royong, demokratis, mandiri, profesional, dan akuntabel. Apabila kita bisa melaksanakan fungsi komite sekolah, tentu kita pun akan bisa melaksanakan tugas komite sekolah. Tugas komite sekolah yaitu memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan. Oleh sebab itulah, kita kalau melaksanakan fungsi dan tugas komite sekolah dengan baik, maka kita akan mengetahui betul posisi komite sekolah adalah mitra kerja, bukan oposisi. Ya, kalau kita dalam menempatkan sebagai oposisi, bisa jadi ya, komite sekolah dengan pihak sekolah tidak akan pernah menemukan sebuah kata sepakat. Oleh sebab itulah saya meminta kepada kita semua sebagai pengurus komite untuk selalu menempatkan posisi dengan sekolah itu sebagai mitra kerja, bukan sebagai pihak oposisi. Dan jangan sampai lupa juga, jangan mentang-mentang kita sebagai mitra kerja, ya, kita hanya sebagai tukang stempel, ya. Sebab kita sebagai komite sekolah jangan terjebak kepada tukang stempel dikarenakan kita adalah mitra kerja pihak sekolah, maka kita abaikan istilah tukang stempel itu dengan melaksanakan beberapa tugas terkait dengan pengawasan pelayanan pendidikan, menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, aspirasi dari peserta didik, dari orang tua, ataupun dari wali, ataupun dari masyarakat, dan yang lainnya atas kinerja sekolah. Sekali lagi, mitra kerja kita dengan pihak sekolah jangan menyebabkan kita menjadi tukang stempel, tetapi kita melaksanakan tugas kita secara profesional dan akuntabel. Bapak Ibu sekalian, kita pun di komite sekolah itu mempunyai tujuan dan peranan lainnya. Nah, Bapak Ibu tentu tadi sudah mengetahui, sudah disampaikan oleh pengawas yang lain, Pak Edi, tentang tujuan lain komite sekolah, di mana komite sekolah ini adalah untuk mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat. Dalam hal ini adalah orang tua siswa dan juga siswa dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan di lingkungan sekolah yang bersangkutan. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat, yaitu peserta didik dan orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya, tujuan itu adalah untuk menciptakan suasana dan kondisi yang transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu. Nah, kalau kita lihat tujuan komite sekolah ini betul-betul sangat ideal. Sangatlah aneh apabila ada sebuah sekolah yang mempunyai komite sekolah, tetapi pada kenyataannya pelayanan pendidikannya tidak bermutu. Nah, untuk itulah kita mesti mempunyai motivasi bagaimana komite sekolah ini dapat melaksanakan fungsi dan peranannya seoptimal mungkin. Nah, peran dari komite sekolah setidaknya ada 4 yang perlu kita pahami. Komite sekolah yaitu sebagai pemberi pertimbangan, advisory agency di dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, khususnya di lingkungan SMK, DT. Kalaupun seandainya kebijakan pendidikan itu dipegang oleh yayasan ataupun oleh didik, tapi setidaknya komite sekolah pun bisa memberikan sebuah pertimbangan kepada pihak yayasan ataupun kepada didik
supaya kebijakan itu betul-betul memberikan pelayanan yang optimal kepada peserta didik. Dan selanjutnya adalah pendukung atau supporting agency. Tadi sudah disampaikan ya, supporting agency ini baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga di dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, pendukung di sini sebetulnya kita lebih fokus hanya kepada pemikiran saja. Kalau finansial, agaknya komite sekolah mungkin belum optimal. Biasanya komite sekolah yang betul-betul diisi oleh katakanlah pengusaha, pejabat, itu kemungkinan bisa memberikan dukungan dalam bentuk finansial. Tapi kalau kita cukuplah untuk sementara ini pemikiran dan tenaga saja dulu. Tapi kalau ada yang bisa memberikan dukungan dalam bentuk finansial, yaitu alhamdulillah, sungguh sangat baik. Yang lain dari komite sekolah adalah controlling agency, yaitu pengawasan kepada pihak sekolah dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran ataupun output dari pendidikan. Nah, selanjutnya peran lain komite sekolah yang kadang-kadang seringkali banyak dilupakan, bahwasanya komite sekolah itu memiliki peranan yang bisa menjadi sebuah mediator antara pengelola sekolah dengan orang tua siswa atau antara sekolah dengan pemerintah, Pemda, eksekutif, dan atau dewan legislatif. Nah, keempat peran ini kita kadang-kadang suka fokus hanya kepada aspek pertimbangan saja. Pendukung, pengawas, atau mediator kadang-kadang dilupakan. Nah, mulai saat ini mudah-mudahan apa yang kita ketahui pada saat ini bisa kita optimalkan supaya kita nanti sebagai pengurus komite sekolah mampu menjalankan perannya sebagai advisory agency, supporting agency, controlling agency, dan mediator terkait dengan kepentingan sekolah. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan rencana kerja komite sekolah, saya mengajak Bapak Ibu untuk, ya bisa katakanlah ajakan, bisa melanjutkan program kerja komite sekolah tahun yang lalu, ya, yaitu adanya kelas inspirasi, kelas industri, seminar kewirausahaan, parenting orang tua, reward wisuda, terapi rokok, support kegiatan OSIS, bakti sosial P2M yang selalu muncul ada, suplemen santri, support pengasuhan di hari santri, rapat dan konsumsi, dan adanya komite gathering, yaitu buka saum bersama antara Sepitas dan komite. Nah, yang lain-lainnya ini tentu seperti yang sudah kita pernah bahas, bahwasanya ada kegiatan lain seperti saat ini yang sedang kita laksanakan, yaitu pelatihan singkat manajemen pengelolaan komite sekolah dan revisi ADART. Nah, ini kemungkinan nanti Pak Dede punten ya, ADART yang pernah saya sampaikan untuk disampaikan ke pihak komite supaya pihak komisi ADART dan dapat memotivasi pengurus komite untuk semakin aktif memberikan kontribusi kepada manajemen sekolah. Dan kemudian juga komite pada waktu itu menginginkan adanya program orang tua berbagi, contohnya tali kasih Ramadan, yang ini mohon dicantumkan dalam program komite dan mendapatkan alokasi dana. Nah, ini apakah masuk kepada komite gathering atau tidak, ini mungkin bisa menjadi pertimbangan lebih lanjut. Adanya santri urban farming, santri daily vlog yang ditayangkan setiap bulan, adanya program jaring ASOTA, yaitu penjaringan aspirasi orang tua, adanya silaturahmi berkala antara pihak sekolah atau Sepitas dengan komite secara online ataupun offline, misalnya 1 bulan sekali untuk saling bertukar pikiran, berbagi informasi, berbagi ide dan gagasan tentang segala hal seputar peserta didik, lembaga, dan orang tua untuk kemaslahatan bersama.
Selain itu, untuk jangka panjangnya, keberadaan Zoom untuk program yang berkaitan dengan orang tua tetap diadakan dalam rangka menjembatani silaturahmi, karena tidak semua orang tua dan juga tentunya pengurus komite tinggal di Bandung. Nah, inilah tentang rencana kerja komite sekolah yang mudah-mudahan bisa kita laksanakan bersama, dan seandainya ada tambahan, itu bisa kita diskusikan lebih lanjut. Nah, aspek pembiayaan, nah ini mudah-mudahan mungkin tidak beda jauh pembiayaan komite tahun ini dengan tahun yang lalu. Ya, tahun yang lalu, alhamdulillah pihak yayasan dan juga melalui Didik, komite sekolah itu mendapatkan sokongan dana, dukungan dana sebesar 68 juta. Ya, 68 juta. Nah, 68 juta ini yang dapat dikatakan tersisa ini cukup lumayan banyak. Maka pada waktu itu terjadi adanya sebuah pengalihan penggunaan keuangan sebesar 63 juta untuk digunakan untuk kepentingan pembelian alat elektronik, perbaikan lapangan, dan lain sebagainya. Namun untuk 63 juta ini ternyata sebagian dibatalkan sehubungan kita akan tetap membuat buku kenangan. Ya. Nah, tapi yang pasti Pak Umar dan juga pengurus komite yang lainnya, kita masih memiliki dana sebesar 63 juta, kecuali ada dana-dana yang sudah diperbaiki untuk lapangan, ya, perbaikan lapangan, ada juga lapangan belakang SMK, ataupun lapangan badminton, ataupun membuat lapangan voli SMK Ikhwan, dan lapang existing, lapang basket dan futsal. Dan juga kemungkinan lapang depan asrama. Nah, ini nanti silahkan bertanya saja kepada pihak manajemen sekolah. Uang sisa 63 juta ini selain sudah digunakan untuk kepentingan perbaikan fisik yang ada di lingkungan SMK DT, juga kemungkinan penggunaan keuangan untuk buku kenangan. Ya, nah itu untuk aspek keuangan. Nah, Bapak Ibu, ini sekilas saja ketika saya dalam tanda kutip sudah dilantik, ya, ditunjuk menjadi ketua komite sekolah. Yang pertama saya lakukan adalah ADART komite sekolah. Nah, ADART komite sekolah ini alhamdulillah pertama kali ada, padahal kita sudah memiliki komite sekolah cukup lama. Nah, mudah-mudahan ADART yang sudah dibuat oleh pengurus komite yang lalu itu bisa dibaca, bisa diketahui, dan mudah-mudahan ada perbaikan terhadap komite sekolah ini untuk menyesuaikan kondisi, situasi, dan kondisi saat ini. Dan kita pun alhamdulillah setelah melaksanakan penyusunan ADART, kita selalu mengadakan rapat rutin minimal 1 bulan sekali, ada pertemuan lewat Zoom. Kadang-kadang Zoom itu difasilitasi oleh pihak manajemen sekolah dan kadang-kadang juga oleh link yang saya miliki sebagai ketua komite. Alhamdulillah rapat bulanan yang selalu berjalan itu, walaupun tidak semua pengurus bisa datang, bisa mengikuti rapat, tetapi setiap rapat itu menghasilkan keputusan-keputusan ataupun kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dapat dikatakan mendukung kebijaksanaan pihak sekolah. Nah, yang tadi setelah kita melaksanakan rapat, konsolidasi, dan sebagainya, kita selalu memposisikan sebagai mitra kerja dengan manajemen sekolah. Kita tidak pernah melakukan oposisi. Bisa ditanyakan kepada Pak Rojak dan juga kepada yang lain, kami sebagai pengurus komite belum pernah ngomel, ya, sama manajemen sekolah atau mengkritik pihak manajemen sekolah. Tapi kita selalu bahu-membahu, sinergitas, bahwasanya antara komite dengan manajemen sekolah itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, oleh sebab itulah dengan kemitraan ini, maka semua program kerja komite sekolah
itu didukung ya oleh pihak manajemen sekolah. Apalagi kita semua sudah tahu komite sekolah itu tidak punya uang, dan alhamdulillah oleh pihak sekolah, komite sekolah kita didukung ya dengan adanya bantuan keuangan. Nah, yang paling cukup agak sedikit sulit bagi kita semua adalah meminta kepada pihak sekolah sudah sampai sejauh mana kesesuaian ya lingkup standar nasional pendidikan dengan pihak sekolah. Sebab ini terkait dengan akreditasi ya. Tetapi sehubungan tidak semua pihak pengurus komite sekolah memahami tentang standar nasional pendidikan, maka lingkup standar nasional pendidikan ini pun kadang-kadang mungkin banyak terabaikan. Nah, kita belum pernah tahu sampai sejauh mana standar kompetensi lulusan di SMKDT, standar isinya bagaimana, standar prosesnya bagaimana, standar pendidikan dan tenaga pendidikannya juga kita ingin tahu. Mengapa pada umumnya tenaga pendidik yang ada di SMKDT pada umumnya masih muda-muda misalnya ya, atau apakah menguasai berapa juz dan atau lain sebagainya. Dan kemudian standar sarana prasarana. Kita agak susah, kita tahunya hanya melihat. Nah, mungkin Bapak Ibu besok akan melihat bagaimana sarana prasarana yang ada di lingkungan pesantren Eko dan juga di Geger Kalong. Bagaimana standar pengelolaannya, bagaimana standar pembiayaan, dan bagaimana standar penilaian pendidikan. Nah, ini sesungguhnya adalah sebuah pekerjaan rumah yang cukup pelik untuk dikuasai oleh pihak komite sekolah. Suka tidak suka, kita sebagai anggota komite sekolah mesti mengetahui tentang standar nasional pendidikan. Apalagi standar nasional pendidikan ini merupakan sebuah kewajiban sehubungan yang namanya lulusan dari SMKDT ini mesti menguasai ya tentang konsep The Industrial Revolution 4.0. Nah, jadi jangan sampai alumni SMKDT tidak memenuhi standar di dalam prinsip-prinsip yang ada kaitannya dengan revolusi industri 4.0. Nah, selanjutnya untuk tugas dari komite sekolah adalah melakukan pengawasan kepada santri dan santriwati. Alhamdulillah, selama saya menjadi pimpinan komite sekolah, saya belum pernah mendapatkan laporan dari kepala sekolah yang ada penggundulan. Pak Rozak belum pernah ya Pak melaporkan ke saya ada yang digundulin pesantren di Eko, ya, ataupun yang ada punya masalah. Nah, ini alhamdulillah pengawasannya yang sudah dilaksanakan oleh pihak sekolah dengan baik. Kemudian pelaksanaan tali kasih Ramadan, ya, alhamdulillah ini merupakan sebuah kegiatan berbagi kasih yang sudah dilaksanakan setiap tahun rutin. Ya. Selama saya memiliki putra-putri di SMKDT, alhamdulillah sejak tahun 2016, ya, kalau tidak salah, kegiatan tali kasih Ramadan ini selalu terlaksana. Dan ujung-ujungnya terkait dengan pelaksanaan komite sekolah ini adalah memantau wisuda kelulusan. Nah, agak sedikit unik untuk tahun ini wisuda tidak dilakukan secara offline, tetapi dilakukan secara online. Oleh sebab itulah tadi kita mempunyai banyak sisa dana, karena aspek dana itu pada umumnya akan digunakan untuk wisuda. Nah, itulah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang terkait dengan aspek program kerja komite. Dan kita dalam penutup ingin menyampaikan ya, amanah dari AAGIN bahwasannya bekerja ikhlas itu yaitu bekerja keras adalah bagian dari fisik, bekerja cerdas merupakan bagian dari otak, sedangkan bekerja ikhlas ialah bagian dari hati. Itulah Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semangat Pak Dede. Baik, alhamdulillah. Terlalu besar ya Pak Guru ya. Suaranya. Cek 1, 2, 3, cek. Bismillah. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, terima kasih banyak Pak Rahman atas materinya, ilmunya. Ini memang hal yang mendasari begitu ya, ilmu pokok yang memang harus dipahami oleh masing-masing pengurus komite begitu. Barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu komite yang ingin disampaikan ke Pak Rahman atau penguatan, dipersilakan. Ya, mangga. Koko, Jadi ada yang mau ditanyakan? Umar, Bunda Dwi, Bunda Desi, ataupun boleh Bunda yang ada di Zoom ya. Ada Bunda Sultan, ada siapa lagi? Bu Unda. Mangga, pokoknya terbuka untuk tanya jawab. Kita mau diskusi. Iya, kita sharing, kita diskusi ya. Ya. Baik. Ada barangkali juga dari manajemen sekolah, boleh ya bertanya ke Pak Rahman. Boleh, silakan ambil saja mikrofonnya Pak. Kalau nanya tentang keuangan, nanyanya ke Pak Ojak ya. Jangan nanya ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya nyoba mengawali saja ya, membuka jalan untuk pembicara-pembicara berikutnya ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Rahman atas materi-materi yang disampaikan. Ini daging semua ini Pak. Daging semua, jadi materi ini materi penting ya. Materi penting. Jadi terus terang saya minder Pak, minder, malu. Ternyata masih jauh dari harapan antara kenyataan dan kesesuaian yang seharusnya Pak. Komite itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah ini harapannya, saya berharap kita semua tuh sama-sama belajar, sama-sama mengembangkan potensi yang ada, kemampuan yang ada, dengan tetap sesuai ketentuan. Oleh sebab itu, tadi yang Bapak sebutkan bahwa ADART yang telah disepakati dulu, itu ada baiknya dibikinkan tertulis Pak, dibikinkan tertulis, dibagikan kepada setiap anggota yang ada, agar memahami ketentuan-ketentuan yang seharusnya. Selain itu, ini harapan saya nih, materi dari Pak Rahman nih bisa dibukukan juga Pak. Karena ini tidak ketangkap semua nih. Saya kebetulan ada Ibu Dwi yang mencatat dan yang lainnya mungkin mencatat. Tapi ini mungkin tidak tercatat semua, dan saya melihat ini semua penting Pak. Apa yang Bapak sampaikan itu penting semua, sehingga layak untuk dibukukan, dijadikan panduan dalam beraktivitas keseharian komite gitu Pak. Jadi ada relnya, kita jangan sampai melenceng, ketentuan komite itu seperti apa gitu. Jadi selain ADART, materi yang ini juga mohon bisa diproduksi Pak Dede ya, dibagikan agar menjadi petunjuk pelaksanaan aktivitas kita. Selain itu, mengawali, ini mungkin pertemuan pertama kita secara offline ya, mengawali aktivitas ke depan, mudah-mudahan tadi yang Bapak sampaikan, komite sebagai mitra dari manajemen bisa disempurnakan ya, bisa disempurnakan dengan komite sebagai mitra kerja dalam beramal soleh. Jadi kita samakan frekuensi kita ya semua, bahwa niat kita lillah, niat kita bergabung itu lillah. Memang masing-masing anggota komite itu punya niat, punya maksud sendiri-sendiri yang mungkin bagus semua ya, bagus semua. Jadi niat bergabungnya itu apa? Niat bergabung ke komite itu apa? Harapannya apa? Untuk apa sih bergabung ke komite? Nah, jadi itu harapan dari saya. Mudah-mudahan
bisa lebih baik lagi, lebih terarah lagi, dan niatnya ini harus lillah ya, harus lillah. Ini dari saya mungkin, silahkan dari yang lain betul-betul dibuka peluang untuk saling bertukar pikiran, berbagi ya, berbagi ilmu sama-sama. Ini sudah ada materi-materinya. Sekian dari saya, Pak Dede, itu minta ya materi dan ADART diproduksi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh. Baik, langsung bisa ditanggapi dulu oleh Ahmad ya Pak. Ya, ditanggapi alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Umar, Pak Ketua ya yang sudah bertanya. Nah, Pak, pokoknya mah untuk jadi pimpinan komite tidak ada istilah tidak pede ya, nggak usah ada minder segala macam. Sebab saya pun ketika menjabat sebagai ketua komite sekolah, kita semua berjalan dari awal ya. Cuma bedanya kebetulan pada waktu itu saya sering membantu komite sekolah dalam kegiatan PKM ya, pengabdian pada masyarakat. Nah, dan alhamdulillah saya pun mempunyai 2 anak yang sekolah di pesantren DT ini. Selama anak-anak ada di sana, saya alhamdulillah selalu memberikan support, kita selalu mendukung kepada pihak manajemen sekolah. Jadi agak sedikit hafal tentang apa-apa saja yang menjadi tugas pokok fungsi dari manajemen sekolah. Nah, dari ketahuan tentang tugas pokok fungsi manajemen sekolah itulah kita ikut menyesuaikan. Ya. Lain halnya kalau kita berangkat dari ketidaktahuan, kemungkinan pihak komite dengan pihak sekolah akan selalu beradu argumentasi. Ya, tidak pernah ada sesuatu hal yang sesuai. Nah, oleh sebab itulah, maka saya dengan pihak manajemen sekolah, kadang-kadang mungkin saya dengan Pak Abdul Rojak sebagai kepala sekolah, kita komunikasinya tidak hanya melalui rapat Zoom, kadang-kadang kita juga suka teleponan, ya. Kadang-kadang teleponnya pagi, siang, ataupun malam juga sok teleponan. Pak, itu kunaon mahasiswa, kenapa ini santri teh kok ada yang begini dan sebagainya. Termasuk masalah kunaon tuh santri teh banyak bolos gitu ya. Dan ada yang suka ngumpet, nggak pernah ikut sholat. Nah, itu semuanya suka saya diskusikan dengan Pak Kepala Sekolah. Ya, dan bagaimana juga ini muslim kok kelihatannya nggak aktif, apa masalahnya? Itu selalu kita diskusikan. Jadi untuk menjadi pengurus komite, Pak, segala sesuatunya kita selalu belajar, Pak. Tidak pernah kita itu selalu final serba menguasai. Tidak. Alhamdulillah, kenapa saya agak sedikit paham tentang komite, sehubungan saya pernah menjabat di Dewan Pendidikan. Nah, jadi dikarenakan bekal dari Dewan Pendidikan itulah yang saya bawa ke SMKDT ketika saya menjabat sebagai komite sekolah. Nah, alhamdulillah apa yang saya lakukan, khususnya terkait sebagai mitra kerja sekolah, itu betul-betul bisa berjalan dengan baik. Sampai detik ini, saya belum pernah adanya sebuah perbedaan pandangan atau pendapat dengan pihak manajemen sekolah. Dan selanjutnya saya sepakat, Pak, bahwasannya apa yang kita laksanakan atau komite sekolah laksanakan, itu mesti selalu sesuai dengan prosedur yang ada. Jangan sampai kita melanggar aturan yang ada, yang kemungkinan nanti akan menjadikan sebuah musibah bagi SMKDT. Musibah bukan hanya untuk manajemen sekolah, tetapi juga mungkin mencoreng nama baik SMKDT. Kalau kita punya masalah, sebaiknya kita diskusikan bersama, tidak langsung melalui media massa yang secara di blow up, yang mengakibatkan nama baik sekolah itu tidak baik. Untuk ADART, Pak, betul, alhamdulillah itu semua sudah tersusun, dan itu sudah ada di Pak Dede atau di Pak Rojak, ya, di pihak sekolah, yang nanti insya Allah mudah-mudahan bisa dicetak, juga bisa menjadi panduan bagi pengurus komite sekolah untuk tahun ini. Dan apa namanya yang tadi saya sampaikan, materi ini pun alhamdulillah sudah saya sampaikan ke Pak Dede,
biar nanti Pak Dede dan timnya sebagai tim humas untuk menyusun materi dari saya, juga dari materi yang lain, untuk dijadikan sebagai sebuah buku kecil, buku panduan kecil bagi pengurus komite sekolah. Dan sebagai mitra kerja itu sudah pasti kita tidak boleh melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kemungkinan adanya sebuah ketersinggungan. Ya, kalau ada kebijakan yang tidak cocok, ya sebaiknya kita bicarakan saja. Kalaupun ada yang baik, ya kita dukung. Ya. Alhamdulillah, sekali lagi pihak manajemen sekolah dengan komite selama ini sudah berjalan dengan baik. Dan pamungkas, saya dukung apa yang dikemukakan oleh Pak Ketua, bahwa kita bekerja untuk di komite sekolah ini berbasis atau berdasarkan kepada lillahi ta'ala. Ya. Saya selama beberapa tahun aktif di sekolah di SMKDT tidak pernah menuntut yang aneh-aneh, segala sesuatunya lillahi ta'ala. Ya. So, Pak Kepala Sekolah macap nuhun, cekap nuhun wae, gitu ya. Jadi tidak usah kita meminta yang berlebih lah. Dengan ucapan terima kasih itu sudah lebih dari cukup. Mungkin itu Pak Ketua yang bisa saya jawab, yang bisa saya sampaikan terkait dengan apa yang tadi disampaikan. Atur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahman atas penjelasannya. Insya Allah nanti ayah bunda untuk ADART saya dan tim panitia nanti akan coba kirimkan. Mudah-mudahan malam hari ini nanti bisa dibaca sesama begitu Pak ya. Baik, barangkali ada lagi dari ayah bunda atau dari manajemen sekolah yang ingin ditanyakan. Boleh Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang Pak saya abdi punten tacan lihat Pak Koko di Tanjung Sari, Pak. Oh, Pak Koko tetangga abdi Tanjung Sari matunya ti. Ya. Oke, silang rombok. Insya Allah Pak Koko. Pak Koko. Barangkali ini bukan suatu pertanyaan, Pak. Hanya saya hanya mengungkapkan perasaan saja. Yang pertama, baru kali ini paparan tentang komite sekolah itu saya tahu, Pak. Sementara ini saya juga seorang guru SMP di Tanjung Sari. Namun kalau saya lihat dari efektivitas dari fungsi komite sekolah itu tidak nampak begitu Pak. Tapi dengan paparan Bapak yang begitu dalam itu, saya baru tahu bahwa oh iya ini ya tugas komite sekolah yang sebenarnya. Karena selama ini kalau di sekolah itu hanya ada nama Pak. Ya tadi aja kalau ada stempel baru yang membuatnya sekolah gitu. Mungkin kepala sekolah ya ini kalau ada persetujuan. Setelah itu ya tinggal nanda tangan atau stempel gitu. Nah artinya efektivitas komite sekolah secara mungkin saya melihat secara dangkal apa ya, terutama di dunia pendidikan. Mungkin Bapak karena Bapak sudah menjabat di Dewan Pendidikan, mungkin lain Pak. Tapi kalau di lapangan, gitu, di lapangan terutama di sekolah saya Pak, di SMP 1 Pemulihan di Sumedang, itu tidak berjalan begitu Pak, komite sekolah itu. Apalagi kalau melihat runutan dari fungsi-fungsi komite sekolah itu, gini gitu. Begini gitu ya. Hanya kalau lihat kalau diterapkan di DT, memang ada standar yang begitu banyak juga. Wah, rada berat gini. Berat tapi itu pada ikhlas insya Allah. Barangkali paparan ini sangat membuka pikiran gitu, sangat membuka hati bahwa ya ini yang sebenarnya fungsi dan tugas komite sekolah. Ya baru
ya dengan paparan tersebut, khususnya saya itu baru tahu dan mungkin ini baru mudah-mudahan bisa diterapkan di Darut Tauhid, terutama bagi saya Pak, dengan fungsi dan tugas yang begitu ya mendalamnya, yang mendalam dan juga perlu tenaga yang besar begitu. Saya tidak bertanya Pak, hanya unek-unek saja dan ucapan terima kasih yang ya curhat aja, terutama kepada pihak manajemen sekolah yang telah mengadakan acara ini, sangat membukakan pikiran saya tentang komite sekolah. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan diketuai Pak Umar, saya mendukung insya Allah jika kami bisa bekerja dengan baik. Nah itu walaupun mungkin ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang mungkin bisa dikerjakan atau tapi saya percaya dengan bimbingan Pak Dr. Rahman yang terhormat, kami juga bisa bekerja dengan baik. Atur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sama-sama juga ya Pak ya. Ini juga manajemen sekolah bahwa dengan keberadaan Dr. Rahman ini luar biasa Pak, mendapatkan ilmu yang sangat banyak begitu dalam pengelolaan manajemen komitenya. Dari ayah bunda barangkali ada yang mau diskusikan atau ditanyakan? Ada dari Bunda Dwi ya, silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun semuanya atas kesempatan kita melakukan diskusi ya, secara langsung maupun secara mohon agak jelas Bu, terputus-putus Bu. suara saya. Iya, sorry. Sih Pak Rahman, suara saya dari tadi memang begitu. Kalau masuk mic itu kok jadi hilang. Sekarang udah makan pasti semangat Bu. Ya. Saya sangat bersyukur sekali ada acara ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada semuanya. Pihak sekolah maupun juga komite Pak Umar, Pak Umar dan Pak Rahman, sehingga terwujudnya acara silaturahmi ini baik secara offline maupun online. Saya senang di belakang-belakangnya, saya mendengarkan dulu dari Pak Umar, dari bapak yang lain gitu. Tambahkan lagi dengan Pak, terutama Pak Rahman. Sebetulnya memang sebetulnya komite ini, aturan tentang komite ini sudah lama ya, 2016. Tadi disampaikan oleh Pak Rahman tahun 2016. Tapi memang kebanyakan di sekolah-sekolah itu tidak berjalan seperti apa yang disampaikan Pak Kokok tadi. Pak Kokok sendiri aja, yang guru aja menyampaikan demikian gitu. Ya, saya selama ini juga, saya sebagai orang tua murid itu juga merasa demikian juga gitu. Waktu bukan di sini maksud saya, ketika SD, SMP gitu, komite itu sering tidak difungsikan gitu, karena memang padahal sebetulnya orang tua juga, apalagi SD ya, biasanya banyak yang nunggu ya, jadi seharusnya juga bisa gitu difungsikan. Tetapi alhamdulillah luar biasa di SMK Darut Tauhid ini saya melihat suatu hal yang bagus sekali gitu. Komite itu benar-benar berfungsi, difungsikan oleh manajemen sekolah gitu. Kalau kami sendiri sebetulnya dari orang tua murid sendiri kalau mau membentuk sendiri kan tidak mungkin ya, memang harus difasilitasi dari sekolah, yang menghimpun memang sekolah gitu. Tapi memang fungsinya itu berjalan
alhamdulillah seperti yang disampaikan oleh Pak Rahman tadi. Kemudian untuk fungsi-fungsi komite yang disampaikan oleh Pak Rahman tadi, bahwasanya ada sebagai pemberi pertimbangan, kemudian supporting agency, controlling, dan pengawasan. Nah, selama ini memang dengan keterbatasan yang ada ya, karena emang pembelajarannya juga saat ini kemarin itu terutama adalah sistemnya online gitu. Jadi dan kemudian juga SMK-DT ini kan punya keistimewaan gitu. Muridnya itu bukan hanya dari wilayah sekitar, tapi se-Indonesia, bahkan ada yang dari luar negeri. Itu suatu keistimewaan, sehingga memang untuk komunikasi orang tua atau komite dengan sekolah itu memang ada sedikit ada kendala itu bukan sebagai masalah ya, tapi untuk bagaimana kita menyikapi kendala tersebut. Nah, ini memang karena jauh-jauh itu dan juga kondisi COVID tersebut, sehingga beberapa tugas itu tidak bisa dilaksanakan secara maksimal gitu. Nah, terutama untuk sisi pengawasan ya. Di sini mungkin Pak Rahman ya, kita mungkin ada sedikit kekhawatiran gitu ketika melakukan fungsi itu, ada jadi rasa tidak enak gitu dengan manajemen gitu. Padahal sebetulnya fungsinya sama ya, seperti yang disampaikan, ini menyambungkan dengan yang Pak Erik tadi, tujuan bersama untuk kebahagiaan itu sebetulnya sama antara sekolah dengan orang tua gitu. Sekolah itu membantu orang tua pada prinsipnya gitu untuk mencapai tujuan yang diharapkan anak-anak berhasil gitu. Ketika anak-anak berhasil pun sekolah pasti bangga gitu. Nah, itu alhamdulillah. Nah, tetapi dalam fungsi pengawasan ini terus terang ada sedikit ripuh gitu ya, ada rasa nggak enak gitu. Pekewo ya, orang Jawa itu bilang, khawatir gitu, ada rasa ketersinggungan gitu, terutama dari pihak sekolah gitu, sehingga ketika mau menyampaikan juga itu rasa agak berat gitu. Nah, ini memang padahal sebetulnya maksudnya juga baik, khawatir ada segitu. Nah, itu terus terang minta sarannya bagaimana supaya ketika kita melakukan fungsi itu sama-sama enak gitu diterimanya gitu. Terus kemudian juga dengan kondisi seperti ini, sebetulnya fungsi pengawasan itu, ini yang kedua ya, fungsi pengawasan itu menjadi terkendala juga, karena kita kalau dibilang pengawasan penuh juga nggak bisa, karena kita tidak bisa melihat secara langsung kegiatan belajar mengajar itu gitu. Orang tua atau komite itu hanya mendengar dari, katakanlah ketika anaknya cerita, ketika bunda-bunda yang lain kemudian, tapi bunda-bunda yang lain juga menyampaikan itu dari anaknya, sehingga tidak berdasarkan hal yang sesungguhnya yang real kita tahu gitu, tapi dari cerita ini, dari cerita ini. Nah, itu agak ada kesulitan sendiri. Apakah ini merupakan hanya kadang-kadang kan anak memang punya egonya, maunya begini, maunya begitu, yang tidak sesuai dengan aturan, tapi kemudian bundanya menjadi terpicu, aduh anakku begini, aduh anakku begitu. Nah, itu terus kemudian menjadikan informasi itu tidak dalam bentuk positif gitu. Nah, itu bagaimana kondisinya untuk mengatasi hal ini sehingga fungsi pengawasan itu menjadi baik untuk kemajuan bersama gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nuhun Bunda Dwi. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan atau saya jawab dulu? Saya jawab dulu ya. Baik, pertama-tama saya terima kasih juga kepada Pak Koko, juga kepada Bunda Dwi yang sudah menyampaikan pendapat kepada saya atas materi yang tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama untuk Pak Koko, apa juga hal yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dwi yang agak sedikit
kecewa mungkin ya, mengapa pada kenyataannya komite sekolah ini seolah-olah tidak terlihat fungsinya. Nah, ini sebetulnya yang salah itu memang bukan hanya manajemen sekolah. Manajemen sekolah jarang melibatkan komite, tetapi yang paling bersalah juga adalah Disdik, ya, Dinas Pendidikan. Ketika kami berada di Dewan Pendidikan, kami selalu minta kepada Disdik untuk melakukan pembinaan ke semua sekolah, khususnya juga bukan hanya kepada manajemen sekolah, tetapi juga kepada pihak-pihak yang terkait semacam komite sekolah. Nah, pada waktu itu sudah saya kemukakan, saya sampaikan maksud saya, bahwasanya yang mesti dibina kepada pihak manajemen sekolah dan komite sekolah itu adalah membahas tentang SMP, yaitu Standar Nasional Pendidikan. Nah, Bapak Ibu tentu sudah mengetahui kalau yang namanya SD SMP itu dikelola oleh Disdik Kota Kabupaten, tetapi kalau SMA, SMK, dan setingkatnya itu dipegang oleh Disdik Provinsi. Nah, kebetulan saya memang ada di Dewan Pendidikan Provinsi, tapi waktu itu sehubungan Dewan Pendidikan Provinsi itu mempunyai beberapa ya kawan lah akses kepada KCD, ya, kantor cabang dinas yang sangat aktif dalam berkomunikasi dengan dinas-dinas yang ada di kota kabupaten. Jadi intinya kalau ingin Bapak Ibu sebagai anggota komite sekolah yang kebetulan ada di sekolah lain, itu tinggal minta kepada pihak manajemen sekolah atau meminta langsung kepada dinas pendidikan terkait supaya dilaksanakan adanya sebuah pembinaan kepada komite sekolah. Apalagi kalau dalam rangka PPDB, ya, penerimaan peserta didik baru itu wah betul-betul luar biasa. Komite sekolah betul-betul mesti melaksanakan pengawasan, mengingat kalau dalam PPDB itu, apalagi di sekolah negeri, terlalu banyak titipan. Ini sebagai sebuah pengalaman. Ya. Nah, untuk Bunda Dwi, memang betul Bu, bahwasanya untuk pelaksanaan komite ini kita memang mesti berlandaskan kepada regulasi yang sudah ada, dan kita juga sudah mengetahui bahwasanya regulasi yang utama bagi komite sekolah ini adalah Permendikbud nomor 75 tahun 2016. Jadi komite sekolah itu bukan sebuah lembaga abal-abal, lembaga yang tidak jelas, tetapi keberadaan komite sekolah ini ada regulasinya. Jadi kalau seandainya manajemen sekolah tidak mengaktifkan keberadaan komite sekolah, ya itu bisa digugat saja, disampaikan. Dalam ini digugatnya bukan dalam arti sesungguhnya ya, tapi dalam tanda kutip tanya ke pihak manajemen sekolah. Kenapa manajemen sekolah tidak pernah mau melibatkan komite sekolah di dalam berbagai penyusunan kebijakan pendidikan? Nah, tadi Ibu pun bertanya, ada ewuh pakewuh terkait dengan pengawasan. Ingin menyampaikan sesuatu, tapi agaknya takut tersinggung. Itu juga selalu, Bu, bukan hanya Ibu, saya juga kadang-kadang suka mikir 2 kali sebelum saya protes ke Pak Ojak, ya, sebagai kepala sekolah. Nah, supaya kita bisa tidak saling memalukan atau saling tersinggung, saya biasanya SMS dulu, Bu. Jadi di sini ada mekanisme komunikasi yang memang kudu bisa kita pahami. Misalnya saya SMS, Assalamualaikum, Pak Ojak, punten biasa ditelepon. Nah, nanti Pak Ojak mengatakan, siap, saya nelfon. Saya sampaikan, Pak, ini ada keluhan begini nih, kumaha. Oke Pak, nanti saya diskusikan dengan pihak manajemen sekolah. Nah, jadi dengan adanya komunikasi yang baik, tidak saling menyudutkan, nah, penyampaian pertanyaan dan jawaban pun tidak saling menyakiti. Saya tidak pernah nelpon ke Pak Ojak itu diawali dengan pakai saya masih terbalik jangan begitu. Ya. Komunikasi itu tidak betul itu kalau begitu. Nanti bisa-bisa Pak Kepala Sekolah juga akan terpancing. Bapak terbuka punggung ngambek naon itu usul. Nah, kan bisa begitu. Jadi
pengawasan yang baik itu dilakukan melalui sebuah komunikasi yang sehat, komunikasi yang baik pula. Ya, adalah istilah nama bahasa Sunda nama malapah gedang, gitu ya. Jangan sampai orang itu tersinggung ketika kita menyampaikan tuntutan. Ya. Pak Rojak sudah paham berapa kali anak saya mengalami beberapa masalah, gitu ya, laporan ke saya dan saya sampaikan ke kepala sekolah. Ketika kepala sekolah menyelesaikan kasus anak saya, malah saya yang diomelin sama anak, Bu. Nah, Bapak ngapain menghubungi kepala sekolah segala? Aku kan jadi ketahuan anaknya Bapak dan seterusnya. Aduh, jadi bingung ogenya. Nah, akhirnya ujung-ujungnya saya tidak usah ngasih tahu anak, langsung aja, Pak, punten ya ada anak saya ada masalah begini dan sebagainya. Nah, jadi untuk masalah pengawasan ini, Bu, sekali lagi kita usahakan untuk bisa menggunakan bahasa atau komunikasi yang baik. Untuk pengawasan, saya hanya bisa menyampaikan pesan, kuasailah 8 standar nasional pendidikan. Di mana 8 standar nasional pendidikan ini bisa menjadi asal muasal bagi kita untuk melakukan pengawasan, mengecek sampai sejauh mana pencapaian pihak sekolah dalam pencapaian standar nasional pendidikan itu. Yang ke-1, standar kompetensi lulusan. Ini kompetisi lulusan SMKDT itu apa? Standar isi dari sebuah kebijakan pengelolaan pendidikan itu apa? Standar prosesnya bagaimana? Standar pendidik dan tenaga kependidikan di SMKDT itu bagaimana? Ya, bagaimana juga standar sarana prasarana. Nah, untuk standar 5 ini insya Allah pihak sekolah akan melakukan touring dengan Bapak Ibu sekalian besok ya menjelang penutupan. Dan kemudian tentang standar pengelolaan mungkin akan didiskusikan malam ini. Standar pembiayaan, nah ini yang kadang-kadang pakewuh Bu kalau berbicara tentang standar pembiayaan. Tapi alhamdulillah Pak Ojak itu dengan pihak bagian keuangan itu selalu menghubungi saya. Ketika saya ngasih kuliah pun, Bu, ngasih kuliah di hotel, kebetulan waktu itu saya melakukan bimbingan dan kuliah di hotel, nah, pihak sekolah pun meminta saya untuk meminta pendapat. Nah, saya sangat terbuka, udah datang aja ke hotel, kebetulan saya ada di Hotel Setiabudi. Nah, datang, jadi kita tidak merasa terganggu. Sehubungan ini masalah sensitif, yaitu standar pembiayaan. Dan kemudian standar 8 tentu adalah terkait dengan standar penilaian. Nah, penilaiannya itu bagaimana? Termasuk penilaian tata tertib, yang sistem poin kalau tata tertib itu. Kalau digunulin teh poin sabaraha Pak Ojak? Abdi lu kilap deui. 3. Nah, itu termasuk penempatan poin-poin pun nanti bisa didiskusikan. Ya, poin tata tertib itu ada penggundulan, ada sampai DO, ya, dan sebagainya. Jadi mungkin itu saja Ibu Dwi yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengawasan yang efektif. Itu semua diawali dengan cara komunikasi. Atau nuhun. Assalamualaikum. Oke, baik, Masya Allah. Terlalu gede volume. Cukup bisa ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Koko dan Bu Nadwi juga ini membuka wawasan kami begitu ya. Alhamdulillah berkenaan dengan bagaimana cara berpendapat menyampaikan pendapat juga begitu ya antara pihak komite dan manajemen sekolah. Baik, sebelum ditutup barangkali dari Bapak Kepala Sekolah ada yang ingin disampaikan. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ibu untuk nambahkan Pak Rahman yang terkait dengan EWU Pakewuh yang terkait pengontrolan atau pengawasan. Jadi Ibu Bapak manajemen, insya Allah kami juga akan siap untuk menerima masukan dan ini juga semata-mata untuk kemajuan SMK Darut Tauhid dan terwujudnya apapun cita-cita dari anak-anak kita semua di sini. Gitu. Betul kalau saya juga kalau nelfon Pak Rahman, saya sama Bu WA dulu, Pak ada waktu untuk saya telepon. Nah, Pak Rahman juga
mengikuti jejak saya juga. Nah, sambil tanya dulu baru kita telepon. Kayak gitu. Nanti Pak Umar akan sering kalau ada sesuatu sering saya akan hubungi untuk koordinasi terkait dengan kejadian apapun. Insya Allah saya akan sampaikan di SMK Darut Tauhid dan saya akan komunikasikan terkait ada beberapa kebijakan-kebijakan dari yayasan, terutama kebijakan-kebijakan yang memang harus orang tua mengetahui lebih awal. Kayak gitu. Yang akan kita diskusikan nanti malam salah satunya adalah tentang libur, Bu. Nah, itu juga nanti kita akan bahas nanti malam, mudah-mudahan menjadi salah satu bahan saya juga untuk menyampaikan aspirasi ini kepada pimpinan untuk nanti dirapat dan mudah-mudahan menjadi salah satu kebijakan, mudah-mudahan bisa dianggap atau bukan dianggap ya, dijadikan suatu keputusan libur atau tidaknya. Itu Ibu, sekali lagi kami terbuka untuk kemajuan anak-anak kita di sini semua. Kayak gitu. Atur nuhun Pak Rahman, sekali lagi makasih banyak, punya sangat luar biasa dan mudah-mudahan komite yang 2021-2022 juga insya Allah akan mendukung SMK Darut Tauhid. Nuhun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Raja. Penutup dari Pak Rahman, silakan Bapak. Ya, kalau dari saya agaknya cukup apa yang saya sampaikan. Yang utama mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini dan besok akan mendapatkan hidayah barokah dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa memberikan hal yang terbaik ya, kepada SMKDT. Amin. Dan yang kedua, saya mohon maaf sekali lagi untuk kegiatan 2 hari ini saya tidak bisa bergabung kepada kegiatan upgrading komite ini sehubungan ada sesuatu non teknis ya. Saya sangat malu dengan para pengurus komite yang jauh-jauh dari Jambi ya, dari Tangerang, ada Sumedang dan yang lainnya, ada Koko. Saya tidak bisa mengikutinya ya, jadi sekali lagi saya mohon maaf dan mudah-mudahan kegiatan upgrading ini akan tercapai tujuan dilaksanakannya upgrading ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berikan tepuk tangan nih Bapak Ibu yang ada untuk kita semua dan Pak Rahman. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Rahman dan keluarga. Semoga sehat selalu Pak. Amin. Bapak Ibu, insya Allah setelah kegiatan ini kita akan melaksanakan IBM, Individual Body Maintenance. Silakan nanti masing-masing bisa beraktivitas di kamar dan selanjutnya nanti jam 17.50 kita laksanakan sholat maghrib berjamaah di masjid ya. Bagi para ayah, kalau bundanya boleh nanti di sini untuk sholatnya. Dan insya Allah nanti untuk makan malam kami sudah siapkan soto Bandung spesial menyambut Pak Umar dan Bapak Ibu komite. Tadi masuk Bandung, sekarang soto Bandung. Tadi awalnya memang hujan Pak, dingin gitu, makanya dikasih yang kuah-kuah gitu yang hangat-hangat. Rahman juga. Rahman. Diwakili ya Pak. Bungkus Pak, iya, baik, alhamdulillah Bapak Ibu, mari kita tutup pertemuan pada sore hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Istighfar, kita sempurnakan dengan doa majelis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon izin pamit. Insya Allah kita ketemu lagi dalam rapat lanjutan. Atur nuhun. Atur nuhun, atur nuhun. Pak Ojak dan Sadayana komite. Pada Isa, sharing ya Pak ya. Ada yang istirahat dulu. Ada udang jahe. Jadi positif tinggi Pak, kalau dari hati sampainya ke hati. Mudah-mudahan sudah diterima Pak ya. Jadi niatnya alhamdulillah, terimanya
Nanti mohon aktif semuanya di sesi sharing untuk kontribusi dari semuanya ya. Siap. Ini terbatas kalau di waktu sekarang mungkin terbatas waktu, tapi nanti disiapkan perluasannya dan mohon semuanya bisa aktif. Nanti malam banyak ya. Poin PR. Nanti malam ada ice breaking dan door prize. Jadi Pak Dede ya. Menggarisbawahi komitmen kita kerjakan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi benar-benar kita kerja gitu. Mewadahi yang aspirasi dari orang tua di orang tua dan sekolah gitu. Barangkali kalau satu seperti yang pertama bilang itu kurang terumit, kurang terdata. Jadi kalau memang insya Allah yang seperti parameter kita buat memajukan lagi sekolah ini, memperbaiki hal-hal yang barangkali belum menurut orang tua sebagian belum baik. Ini harapannya dari manajemen juga agak rumit Pak.